Halo guys, balik lagi bersama saya Ganesh Bensyisya Nugraha. Untuk audiobook kali ini kita akan membahas apa sih dampak negatif dari BRI ke negara Pakistan. So, disimak baik-baik ya. Belt and Road Initiative atau BRI adalah proyek ambisius yang diluncurkan Cina pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping. Visinya adalah membangun jaring infrastruktur global seperti jalan raya, rel kereta, pelabuhan, dan proyek energi terbarukan untuk menghubungkan Asia, Eropa, Afrika dalam jalur perdagangan baru. Salah satu negara yang paling terlibat dalam BRI adalah Pakistan. Pada tahun 2015, kedua negara menandatangani kesepakatan besar senilai lebih dari 62 miliar dolar AS yang dikenal sebagai China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Namun, seiring berjalannya waktu, janji-janji manis pembangunan mulai disertai dengan jumlah permasalahan besar. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, proyek pelabuhan Gwandar. Sejak tahun 2015, Cina mengembangkan Gwandar menjadi pelabuhan strategis di Laut Arab. Namun, menurut laporan The Diplomat tahun 2021, penduduk lokal di Provinsi Balochistan masih hidup tanpa air bersih, listrik yang stabil, atau akses ekonomi yang nyata. Mereka bahkan harus mengandalkan pasokan air lewat truk dari kota lain. Ketidakpuasan ini memicu protes besar di tahun 2021 yang dikenal sebagai Gwandar Hakdo Trek, gerakan menuntut hak bagi rakyat Gwandar. Yang kedua, beban hutang. Banyak proyek energi dan infrastruktur Pakistan dibiayai lewat pinjaman besar dari Cina. Mulai tahun 2015, misalnya seperti pembangkit listrik tenaga batu bara di Suihal yang mulai beroperasi pada tahun 2017. Itu dibiayai sekitar 1,8 miliar dolar AS. Akibatnya, pada tahun 2023, utang luar negeri Pakistan ke Cina tercatat mencapai sekitar 30% dari total utang bilateral Pakistan. Sebagai besar, pinjaman ini memiliki bunga tinggi dan pembayaran dalam dolar, memperburuk krisis devisa yang menimpa Pakistan. Ketiga, ketimpangan pembangunan. Dalam dekade pertama proyek CPEC, jalan tol besar seperti M5 atau Multan, Syukur, Motowai dibangun pada tahun 2019 untuk menghubungkan kota-kota besar di Punjab. Namun, desa-desa kecil sepanjang jalur ini banyak yang tetap terpinggirkan. Data dari Asian Development Bank tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah Pakistan masih di atas 30%. Itu sangat jauh dari janji pertumbuhan meratanya mereka loh. Selanjutnya adalah masalah lingkungan. Proyek tambang batubara di Tar Syed sudah dieksekusi tahun 2016. Menurut laporan World Bank pada tahun 2022, proyek ini menyebabkan polusi air tanah yang serius, serta meningkatkan emisi karbon di Pakistan. Padahal negara ini sudah rentan terhadap perubahan iklim. Penduduk lokal mengeluh penyakit kulit dan gangguan pernapasan akibat udara yang buruk. Dan yang terakhir, soal kendali atas aset strategis. Pada tahun 2017, pengelolaan pelabuhan Gwandar resmi diserahkan kepada China Overseas Port Holding Company selama 40 tahun. Banyak analis, seperti yang dituliskan Foreign Policy di tahun 2023, memperingatkan bahwa hal ini dapat mengurangi kedaulatan Pakistan atas wilayah pentingnya sendiri. Gwandar bukan hanya sekedar pelabuhan biasa, tetapi ia adalah titik strategis dalam pengawasan jalur energi di dunia. Dengan semua data ini, jelas bahwa Belt and Road Initiative di Pakistan membawa bukan hanya pembangunan, tapi juga hutang yang besar, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan risiko terhadap kedaulatan nasional. Belt and Road adalah pelajaran besar bahwa pembangunan tanpa perencanaan yang adil, tanpa partisipasi rakyat, hanya akan melahirkan ketergantungan yang baru, bukan kemerdekaan sejati loh. Ya, bisa kita lihat ya, lagi-lagi Chinese Deep Trap memakan korban. Semoga negara kita tidak seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. See you next time.